Perang ini makin sulit dikendalikan Vladimir Putin. Kini, beberapa bank besar Rusia membatasi penarikan nasabahnya. Kalian tahu, saat bank mulai melarang penabung mengambil uang mereka sendiri, ya, selanjutnya akan terjadi rush bank. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditanggung oleh Kremlin. Situasinya begitu buruk, sehingga salah satu oligark paling berpengaruh di Rusia memberikan wawancara publik yang memperingatkan bahwa krisis perbankan sudah di depan mata jika Ukraina tidak berhenti menyerang. Jadi di video ini saya ingin menunjukkan kepada Anda mengapa Ukraina sudah melihat semua ini akan terjadi dan mengapa intelijen Ukraina diam-diam memilih target tertentu yang mereka tahu akan memberikan tekanan pada sistem perbankan Rusia. Itu baru permulaan. Kini warga Rusia mulai berbalik melawan Putin, merekam video dengan ponsel, dan secara terbuka memohon tentara Ukraina masuk ke kota mereka. Orang-orang Rusia ini ingin Ukraina membebaskan mereka dari kekuasaan Putin. Situasinya semakin buruk sampai-sampai Putin sekali lagi memohon bantuan Korea Utara. Persis seperti yang dia lakukan terakhir kali ketika tentara Ukraina merebut wilayah Rusia. Seperti yang kalian tahu, nama saya Sam, dan kalian sedang menonton Business Basics. Mari kita mulai dari yang terbesar, yaitu Rush Bank. Beberapa bank milik negara terbesar di Rusia terancam runtuh. Para oligarki Rusia kini secara terbuka memperingatkan Kremlin bahwa situasi ini tak akan berlangsung lama. Di sini ada oligark berpengaruh bernama Oleg Deripaska. Dia baru saja menyatakan bahwa jika Valberis runtuh, sistem perbankan Rusia juga akan ikut runtuh. Dengarkan klip singkat berikut, lalu kita bahas keterkaitannya. Kebangkrutan Wildberries akan menghancurkan sistem perbankan. Seperti pepatah, jika kamu berutang 1 juta ke bank, itu masalahmu. Tapi jika berutang 1 miliar, itu masalah bank. Wildberries tak berutang 1 miliar, melainkan miliaran. Saya tidak akan memberi nasihat kepada para deposan bank. Mereka sudah dewasa dan tahu apa yang harus dilakukan. Namun, secara manusiawi, saya ikut merasakan apa yang mereka alami. Sekarang, ini semua angkanya, dan situasinya justru semakin buruk di tahun 2025. Hanya tahun lalu saja, 5 perusahaan teknologi terbesar Rusia secara kolektif berutang sebesar 27 miliar dolar. Angka ini sudah 53%, lebih banyak dari yang mereka pinjam tahun sebelumnya. Dan sekitar 18 miliar dolar dari seluruh tumpukan utang itu dimiliki oleh satu perusahaan saja. Perusahaan itu adalah Wildberries. Sekarang, bahkan sebelum serangan Ukraina dimulai terhadap gudang-gudang Wildberries, ini sudah menjadi masalah karena Wildberries adalah perusahaan besar. Tetapi utang yang mereka miliki jauh lebih besar daripada yang seharusnya dimiliki oleh perusahaan yang sehat. Dan itulah sebabnya Bank Sentral Rusia secara terbuka menandai masalah ini sebagai bahaya bagi ekonomi. Sekarang setelah kita tahu gudang Wildberries benar-benar terbakar, bank-bank pemegang utang mulai melakukan hal yang dulu mereka janji takkan lakukan. Lihatlah laporan ini. VTB, salah satu bank milik negara terbesar di Rusia, telah mulai membatasi akses nasabah ke dana mereka sendiri. Artinya, warga Rusia biasa yang memiliki rekening di bank ini tidak bisa menarik uang tunai milik mereka sendiri. Sekarang tentu saja pihak bank mengatakan bahwa penjelasan resmi untuk masalah ini adalah kemacetan jaringan. Faktanya Putin butuh dana untuk perang dan tampaknya ia mendapatkannya dari bank tempat masyarakat menyimpan uang. Dan ketika Anda mulai melihat neraca bank ini, Anda menyadari bahwa ada masalah lain. Anda tahu utang 18 miliar dolar yang tadi kita bicarakan yang dimiliki oleh Wildberries? Nah, tebak apa? 10 miliar dolar dari pinjaman itu berasal dari bank ini, VTB. Bank yang sama kini memberitahu warga Rusia untuk tidak menarik uang tunai hari ini dan kembali besok. Menurut saya bagian paling menarik adalah Ukraina sudah mengetahui hal ini. Intelijen Ukraina diam-diam menemukan kelemahan ini sebelum serangan Wildberries dimulai. Itulah alasan saya menduga mereka mulai menyerang gudang-gudang ini. Saya juga yakin ada keuntungan lain, seperti merusak logistik Rusia di garis depan. Keuntungan terbesar adalah tekanan pada sistem perbankan Rusia. Buktinya, di klip selanjutnya, Anda akan mendengar dari CEO Firepoint, salah satu perusahaan pertahanan terbesar yang berdiri selama perang ini, semacam Lockheed Martin-nya Ukraina. Sekarang mereka memproduksi sebagian besar drone Ukraina. Di sini salah satu pendirinya menjelaskan strateginya secara terbuka. Silakan dengarkan. Menghancurkan Wildberries dan Ozon wajib dilakukan. Ini bisa membuat sistem perbankan runtuh karena mereka peminjam utama. Mari kita jeda dulu pembahasan ini. Kita akan selesaikan pembicaraan tentang Wildberries dan Ozon. Kenapa kita melakukan ini? Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, Wildberries adalah peminjam terbesar di Rusia. Dan jika kita menjatuhkannya, itu pasti akan menyebabkan runtuhnya sejumlah besar bank. Setidaknya, VTB memasang seluruh taruhannya pada Wildberries. Mereka berharap bisa mendapatkan seluruh basis pelanggan Wildberries yang berjumlah 70 juta. Itu, saya lupa, kurasa sekitar 60 juta. Dan basis pelanggan Wildberries itu akan otomatis menjadi pelanggan mereka.
VTB juga sedang kurang baik. Sekarang triliunan rubel pinjaman akan hilang dan tak bisa dikembalikan. Ini bisa membuat bank terbesar kedua di Rusia jatuh. Ini harus terus berlanjut dan merupakan gangguan pada kehidupan sehari-hari. Juga menghancurkan puluhan ribu bisnis yang melalui pajak mereka mendukung tentara dan orang gila ini. Dan melayani ambisi imperial Rusia ini. Itulah mengapa ini langkah yang sangat penting. Sebuah langkah yang sangat penting. Jadi ozon akan ikut Wild Marys. Saya rasa begitu, karena Serangan Ukraina ini juga langsung merugikan anggaran Kremlin. Itu akan kita bahas sebentar lagi. Namun sebelumnya, saya ingin membahas sedikit soal klip yang baru saja kita dengar. Karena saya agak bingung, mengapa pejabat senior, atau saya kira pejabat tinggi, secara terbuka menjelaskan strategi Ukraina di sebuah podcast. Kami kini punya podcast, jadi kami berterima kasih atas konten yang bisa kami bahas. Tapi ketika kamu sedang dalam perang, bukankah masuk akal untuk merahasiakan rencanamu? Dengan begitu Rusia akan lebih terkejut tentang apa yang sebenarnya ingin dicapai Ukraina. Tapi itu setidaknya pemikiran saya. Tapi untuk coba membantah pendapat saya sendiri, itu agak masuk akal dalam situasi ini. Karena perbankan adalah sistem yang dibangun atas dasar kepercayaan. Orang-orang Rusia percaya bahwa bank-bank ini tidak akan begitu saja hancur. Mereka yakin uang mereka akan tetap aman keesokan harinya. Dengan menyampaikan hal ini secara terbuka dan membahas krisis perbankan akibat serangan Ukraina, Ukraina tampak berharap kepercayaan menjadi lebih lemah. Dengan begitu, lebih banyak orang Rusia berhenti menarik uang mereka dari bank-bank milik negara ini, dan itu memberi tekanan lebih besar pada sistem perbankan. Dan tentu saja, hal itu membantu Ukraina mencapai tujuannya, yaitu menciptakan krisis perbankan di dalam Rusia. Dalam situasi ini, membagikan hal ini secara terbuka masuk akal. Namun menurut saya, di situasi lain, kurang tepat bagi CEO perusahaan pertahanan besar membicarakan tindakan dan tujuan Ukraina secara terbuka. Seperti yang saya sebutkan, krisis ini menyebar ke industri lain di Rusia dan merugikan keuangan Kremlin. Kini, warga Rusia mulai secara terbuka menyatakan tidak akan membayar pajak lagi akibat kerugian dari serangan-serangan ini. Dan seperti yang pernah dikatakan Napoleon, Anda membutuhkan 3 hal untuk memenangkan perang. Uang, uang, uang. Dan uang yang dibutuhkan Putin harus berasal dari pajak, karena Ukraina telah membuatnya lebih sulit untuk mengekspor minyak yang sangat ia andalkan. Dengarkan ini. Seorang wanita Rusia, mantan penjual Wildberries, mengatakan dia tak akan membayar pajak lagi. Kamu harus mengerti apa yang akan terjadi. Wildberries tidak akan mengembalikan uangnya. Mereka memang tidak akan melakukannya. Mereka bahkan sudah menghalangi orang menarik uang itu. Pinjaman, utang, karyawan. Bagaimana aku bisa membayar siapapun? Aku bahkan sudah berpikir untuk memberhentikan orang-orang. Bagaimana aku bisa membayar mereka? Itu saja. Akhir bulan. Selamat tinggal, seperti yang mereka bilang. Karena ini benar-benar neraka. Pajak? Aku harus bayar pajak pakai apa? Aku nggak akan bayar pajak. Persetan sama kalian. Pinjaman itu sama aja, sialan. Aku sudah tidak peduli lagi soal itu. Kalau nggak ada yang peduli sama masalahku, sekarang aku juga nggak peduli sama masalah bank dan semuanya. Inilah alasan Putin kini memohon lebih banyak tentara pada Kim Jong-un dari Korea Utara. Aku akan jelaskan kesepakatan barunya sebentar lagi. Tapi bukan hanya Putin yang memohon. Juru bicara Putin sendiri, Dmitry Peskov, istrinya juga secara terbuka memohon. Dan kali ini dia memohon pada Uni Eropa. Ngomong-ngomong, cerita ini menunjukkan semua yang perlu kamu tahu tentang betapa munafiknya para elit penguasa Rusia sekarang. Lihat saja, selama bertahun-tahun, Dmitry Peskov mengatakan bahwa Barat dan terutama Uni Eropa ingin menghancurkan Rusia. Dan sekarang istrinya malah menuntut Uni Eropa karena menjatuhkan sanksi padanya dan menuntut ganti rugi reputasi sebesar 2,3 juta dolar. Saya beri sedikit latar belakang cerita ini. Dia dikenai sanksi pada Juni 2022, beberapa bulan setelah Putin memulai operasi militer khusus. Akibat sanksi itu, dia dilarang ke negara Uni Eropa. Kini dia menuntut komite sanksi di pengadilan Uni Eropa agar larangan dicabut karena menurutnya Uni Eropa tidak menjelaskan alasan pasti sanksi tersebut. Saya rasa ini sedikit berkaitan dengan foto ini. Mungkin dia perlu melihat siapa suaminya. Ini adalah pembenaran klasik Rusia, bukan? Sementara itu, para elit Rusia, politisi sendiri, menyalahkan Barat atas semua masalah yang terjadi di dalam Rusia. Mereka menyimpan uang mereka di Barat. Anak-anak mereka kuliah di universitas-universitas Barat. Bahkan anggota keluarga mereka, istri-istri mereka tinggal di Barat. Mereka sangat ingin tinggal di Barat hingga menggugat di pengadilan Uni Eropa secara terbuka, meski tahu hal itu akan merusak reputasi semua pihak terkait. Ngomong-ngomong, ini mengingatkan saya pada foto Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov. Lihatlah video yang dia publikasikan saat membahas kebenciannya pada Barat, sementara dia mengenakan kaos yang didesain oleh seniman New York, memakai Apple Watch, lagi-lagi produk perusahaan Amerika, dan tentu saja menggunakan iPhone untuk semua ini. Dia benar-benar memakai produk-produk Barat,
sambil berbicara bahwa dia membenci Barat. Sekarang sayangnya inilah salah satu masalah dengan sanksi. Para oligark biasanya tidak pernah benar-benar menderita. Justru rakyat biasa yang akhirnya menderita. Dan harapannya adalah hal itu memberi tekanan pada para oligarki untuk melakukan sesuatu agar mereka bisa menghentikan perang ini. Tapi sayangnya mereka tidak melakukan apa-apa. Tapi untungnya bagi kita, warga Rusia biasa mulai berbicara secara terbuka dan mengungkapkan apa yang sebenarnya mereka pikirkan tentang keputusan Putin. Dan hari ini, saya ingin menunjukkan kepada kalian salah satu klip paling mengejutkan yang pernah saya lihat selama perang ini. Ini adalah seorang pemuda yang tinggal di Saint Petersburg yang secara terbuka menyerukan kepada Ukraina, tentara Ukraina, untuk datang ke kotanya dan membebaskannya dari kekuasaan Putin. Silakan dengarkan. Saya, Mikhail Danilovich Sinitsyn, warga negara Federasi Rusia, lahir pada 9 Desember 2007. Terdaftar dan tinggal di Saint Petersburg. Ingin menyampaikan kepada Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina yang baru, Mikhailo Drapati. Atas nama saya sendiri, semua teman dan kenalan saya, kecuali orang tua saya yang pro-Kremlin, serta semua orang di Saint Petersburg, ingin mengatakan bahwa kami menantikan pembebasan kota kami. Kami siap menyambut tentara Ukraina dengan bunga dan bendera Ukraina. Ngomong-ngomong, bagi yang belum tahu, Saint Petersburg adalah kota asal Putin. Ia lahir dan memulai karir politik di sana setelah keluar dari KGB. Saya bilang keluar karena sebenarnya kita tidak tahu pasti apakah dia benar-benar keluar dari KGB. Dia telah menceritakan 3 kisah berbeda tentang bagaimana dia keluar dari KGB pada 3 waktu yang berbeda. Jika dia benar-benar keluar dari organisasi itu, saya rasa pasti hanya ada satu cerita yang akan dia ulang setiap saat. Namun, dia selalu mengubah ceritanya saat ditanya. Jadi mungkin dia memang tidak pernah keluar. Tapi itu topik video lain. Di video ini bukan hanya dia yang mengeluh soal Putin, ada juga aktor Rusia lain. Mereka secara terbuka menyerukan Putin mundur dan menyatakan tidak menghormatinya sebagai presiden. Semua orang di Rusia, semua anak muda di Rusia sebenarnya membenci Putin. Satu-satunya alasan orang tidak mau berbicara adalah karena mereka takut. Dengarkan cuplikan berikut ini. Vladimir Vladimirovich Putin. Halo. Halo. Nama saya Lesha. Saya seorang pekerja teater dan film. Saya tidak mau kamu jadi presiden saya. Bubarkan seluruh pemerintahan. Saya tidak mau. Saya tidak mau nonton TV-mu. Saya mau dengar lagu-lagu saya dan tidak mau pakai Vika. Saya tidak mau menggunakan VK. Saya memilih Instagram karena lebih baik. Ya, saya seorang Zoomer. Saya jarang ikut memilih. Saya tidak pernah memperhatikan politik. Saat berusia 14 tahun, saya mulai ikut kelas bahasa Inggris di sekolah. Guru saya bilang dia berselisih dengan sahabatnya karena Crimea. Karena Crimea, saya merasa Crimea bukan milik kita. Saya rasa Crimea bukan milik kita. Ini bukan ungkapan hebat. Tidak ada teman sebaya saya yang berpikir seperti itu. Jika mungkin dulu orang-orang pernah berpikir seperti itu, maka sekarang saya bahkan tidak tahu harus membicarakan apa. Saya tidak tahu harus berkata apa. Seluruh feed Instagram saya, semua teman saya entah pergi, terkejut, atau hanya tidak membicarakannya. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu di mana orang-orang yang mencintai Anda sebagai presiden dan menghormati Anda. Anda bukan presiden saya. Itu saja yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Sekarang, tampaknya semua tekanan ini benar-benar memengaruhi Putin karena dia mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal di depan umum. Saya tidak yakin apakah ini karena ekonomi Rusia atau tekanan yang dia rasakan. Apakah karena kerugian Rusia di garis depan atau karena usianya. Namun dia mengucapkan hal-hal yang seharusnya tak pernah dikatakan diktator di depan umum. Dia berbicara tentang bagaimana dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan atau apa yang akan dilakukan rakyat setelah perang ini berakhir. Jadi orang-orang akan kebingungan. Jadi dia tidak ingin mengakhiri perang dan hal-hal seperti itu. Ini benar-benar terdengar seperti momen di mana otaknya blank. Tapi kita tahu satu hal, Putin tidak ingin menghentikan perang ini dalam waktu dekat. Dan alasan kita tahu ini adalah karena baru kemarin, Presiden Zelensky sendiri berada di Amerika Serikat dan dia memberikan wawancara di mana dia membicarakan tentang bagaimana perang ini akan berakhir, apa yang diharapkan, dan mengapa dia berharap Putin setuju untuk melakukan gencatan senjata dalam waktu dekat. Jadi mari kita lihat cuplikan-cuplikan yang kita miliki dari wawancara ini. Dalam cuplikan pertama ini, Zelensky ditanya tentang Crimea dan dia ditanya apakah dia ingin Crimea kembali atau apakah dia terbuka untuk menyetujui semacam gencatan senjata dengan Rusia untuk menghentikan perang. Dan jawabannya memberi kita banyak informasi tentang apa yang diharapkan Ukraina, apa tujuan Ukraina, dan apa tujuan Rusia. Dengarkan dulu, lalu kita akan membahasnya. Maksud saya, apakah Crimea kembali dipertimbangkan? Kurang begitu. Atau belum, kita akan lihat, saya tidak tahu. Jadi bagi kami, tanah itu sangat penting. Itu wilayah kita, itu sejarah kita, itu tentang rumah-rumah kita. Tapi yang paling penting adalah tidak kehilangan orang-orang. Itulah mengapa kami selalu mengatakan bahwa kami siap mendukung gagasan sekutu kami hanya untuk mencapai gencatan senjata dan kemudian membawa proses ini ke jalur diplomasi. Gencatan senjata demi mencegah kehilangan orang. Ini posisi kami saat ini. Tapi Putin yang kami lihat, dia justru memberikan pesan yang
benar-benar berlawanan. Dia ingin melakukan mobilisasi besar-besaran. 500.000 tentara baru sejak awal musim gugur. Inilah yang sedang terjadi dengannya. Jadi menurut saya itu benar-benar bukan keputusan. Mereka gila. Mereka kehilangan sekitar 1.000 tentara setiap bulan. Kapan Anda terakhir berbicara dengan Putin? Langsung atau tidak langsung? Secara langsung kami berbicara pada saya kira tahun 2019. Kami pernah bertemu dan pada 2020 beberapa kali saling menelpon. Itu saja, saya tidak punya kesempatan lagi untuk berdialog dengannya setelah itu. Zelensky senang dengan gencatan senjata karena ingin menyelamatkan nyawa warga Ukraina dan Rusia. Sebaliknya, Putin menolak gencatan senjata karena menginginkan lebih banyak wilayah Ukraina. Sebenarnya, seharusnya Ukraina yang meminta wilayah, karena Rusia saat ini justru menguasai lebih banyak wilayah Ukraina dibandingkan sebelum perang ini. Namun meskipun demikian, meskipun Rusia menguasai wilayah Ukraina, Zelensky senang dengan gencatan senjata. Karena itu berarti orang-orang bisa kembali hidup normal, berhenti bertempur, dan tidak lagi tewas. Putin ingin melanjutkan perang karena tak peduli berapa banyak warga Rusia yang tewas. Dia sama sekali tak peduli berapa banyak warga Ukraina yang tewas. Fokusnya hanya pada tujuannya sejak perang dimulai. Sekarang saya ingin memperlihatkan satu klip lagi dari wawancara yang sama. Ini penting karena Zelensky menunjukkan perang bisa cepat berubah. Jika kalian mengikuti perang ini sejak awal, pasti ingat awal tahun lalu, Ukraina terdesak dan mundur di garis depan. Banyak pembicaraan soal kekurangan tenaga di sana, dan kita tahu Rusia sedang bergerak maju. Dan sekarang kita berada di situasi di mana Ukraina justru berada di posisi menyerang. Ukraina menyerang jauh ke dalam wilayah Rusia, bahkan di garis depan, tentara Rusia diserang. Putin kehilangan banyak tentara Rusia tiap tahun. Meski Ukraina banyak berhasil, Zelensky tetap waspada dan sadar perang bisa berubah sewaktu-waktu. Karena itu, ia lebih memilih gencatan senjata daripada merebut kembali semua wilayah yang dikuasai Rusia. Silakan dengarkan. Saya rasa ini masalah besar baginya. Kami tahu perang berubah tiap 3 hingga 6 bulan, sehingga kami harus mengganti teknologi. Inilah alasan kami memiliki platform teknologi militer modern. Dan kami memiliki banyak perusahaan. Kami mengganti drone. Hari ini, drone-drone ini bisa digunakan di medan perang. Tapi setelah 3-6 bulan, tidak bisa lagi. Jadi memang tidak bisa. Itulah sebabnya Anda perlu menjadi kuat setiap saat dan mengganti teknologi serta bergerak lebih cepat. Karena kita harus lebih cepat daripada Putin. Karena Putin memiliki lebih banyak orang daripada kita. Kita harus menyelamatkan rakyat dan lebih banyak memakai teknologi daripada tenaga manusia. Itulah yang kami lakukan. Sekarang kita sudah melihat tanda-tanda awal persiapan mobilisasi Rusia yang sedang berlangsung. Satu-satunya hal yang menghentikan Putin untuk mengumumkan mobilisasi saat ini adalah pemilihan umum Rusia yang akan berlangsung pada akhir September. Dia tidak ingin membuat masyarakat tidak senang sebelum pemungutan suara itu. Meskipun dia sebenarnya tahu bahwa dia akan menang. Dia mungkin sudah merayakan kemenangan, tapi banyak ahli memperkirakan dia akan mengumumkan mobilisasi setelah pemilu. Kita juga sudah melihat tanda-tanda persiapannya. Seperti inilah penampakannya. Universitas-universitas Rusia secara resmi telah diperintahkan untuk memperketat prosedur penerimaan bagi pelamar laki-laki agar mereka secara hukum tetap bisa dimobilisasi ketika Putin mengumumkannya. Selain itu, beberapa orang sudah mengantisipasi adanya mobilisasi, terutama pria Rusia. Jadi mereka sudah mencari jalan keluar atau bahkan langsung meninggalkan negara itu sebelum Putin sempat mengumumkan hal seperti ini. Mereka mencari tempat di Armenia dan negara-negara perbatasan Rusia. Inilah alasan Putin kini harus meminta bantuan Korea Utara. Jika dia bisa mendapat tentara Korea Utara, bukan merekrut tentara Rusia, dia bisa menghindari reaksi politik domestik karena memaksa warganya sendiri mati dalam perang. Menurut intelijen dari Zelensky, Rusia ingin menerima 30.000 tentara lagi dari Korea Utara. Sejak Juni, persiapan dilakukan di wilayah Rosneft, Rusia untuk menyambut mereka. Rosneft terletak di dekat perbatasan Ukraina, sehingga mereka bisa menyeberang ke Ukraina jika mau. Korea Utara tengah menyiapkan pengiriman peluncur rudal balistik tambahan ke Rusia. Ancaman ini bukan hanya bagi Ukraina. Rusia membantu Korea Utara belajar berperang, meningkatkan senjata, dan mendapat pengalaman tempur nyata. Ini menjadi ancaman bagi siapapun di Rusia yang terjangkau rudal Korea Utara. Sekarang, ini adalah sesuatu yang pasti akan terus kami pantau ke depannya. Karena jika tentara Korea Utara benar-benar datang ke Rusia, Korea Selatan akan terus memantau hal ini. Dan tentu saja, intelijen Amerika Serikat juga akan terus memantau hal ini. Jadi jika Anda belum berlangganan, pastikan untuk menekan tombol subscribe di bawah ini, karena itu membantu channel kami di algoritma. Dan tentu saja, itu juga membantu Anda tetap mengikuti berita yang kami sajikan. Sekarang, disinilah semuanya menjadi sedikit menarik. Karena terlepas dari semua yang sedang dihadapi Putin, terlepas dari semua masalah yang ia hadapi, dia sangat mungkin mendapatkan tentara yang diinginkan karena Rusia negara besar dengan 130 juta penduduk, ditambah bantuan dari Korea Utara. Dan Putin sebenarnya hanya menargetkan katakanlah 300.000 orang, atau mungkin 500.000 orang.
Jadi bahkan dengan semua serangan yang dilakukan oleh Ukraina ini, Zelensky memang membicarakan tentang bagaimana Ukraina akan menghadapi jika Rusia melakukan mobilisasi. Jadi mari kita dengarkan cuplikan tersebut. Lihat, Putin belum siap untuk menghentikan perang ini. Saya sudah mendapat laporan dari intelijen. Dia sedang mempersiapkan mobilisasi. Dia ingin melakukannya setelah pemilu pada tanggal 21 September. Dia ingin meningkatkan mobilisasi di negaranya. Tidak terlalu terbuka karena dia takut dengan masyarakatnya. Tapi dia akan melakukannya pada hari-hari pertama bulan Oktober. Jika kita tidak menciptakan masalah baginya dalam logistik, senjata, bensin, dan solar, dan jika mitra kita tidak mendorong sanksi total terhadap agresinya, namun jika dia melakukan mobilisasi, itu berarti ada banyak tentara. Dan bisa jadi masalah besar bagi Ukraina, bukan? itu akan menjadi masalah besar karena dia akan melakukannya. Saya pikir dia akan memobilisasi sekitar 300.000, dari 300.000 hingga 500.000. Jadi saya rasa tidak sulit baginya untuk melakukan mobilisasi. Ya, orang-orang ini, ya, dia akan menghadapi pertanyaan dari dalam negeri soal itu. Karena masyarakatnya, saya melihat hasil surveinya. Masyarakatnya menentang mobilisasi dan sebagian besar menentang perang. Tapi mereka mendukung dia. Masalah terbesar, dia tidak akan bisa melatih mereka dengan cepat. Itu artinya dia akan mengirim orang-orang yang kurang terlatih ke medan perang. Sebagian besar bahkan tanpa pelatihan. Ini akan menyebabkan banyak kerugian, tapi keputusan tetap di tangannya. Jadi strategi Ukraina cukup sederhana dan mereka sudah menjalankannya. Serang logistik Rusia, serang apapun yang dibutuhkan tentara Rusia di garis depan. Dan berikut adalah contoh dari semua yang telah dilakukan Ukraina terkait hal ini hanya dalam beberapa hari terakhir. Pada 28 Juli, drone Ukraina menghantam kilang minyak Tumen. Kilang ini memiliki kapasitas untuk mengolah 2,6 juta ton bensin dan minyak per tahun. Saat ini kilang itu tidak beroperasi. Belum diketahui kapan Rusia akan memperbaikinya dan hingga selesai, kilang tersebut tidak akan mengolah minyak. Sekarang berbicara tentang kilang minyak Rusia dan perbaikan, Rusia menghadapi masalah yang sangat unik. Karena Ukraina menyerang begitu banyak kilang, sekarang mereka harus memutuskan kemana akan menempatkan sumber daya mereka terlebih dahulu karena mereka tidak memiliki cukup sumber daya untuk memperbaiki semua kilang ini sekaligus. Jadi mereka harus memprioritaskan kilang mana yang akan diperbaiki lebih dulu. Dan jika saya memberi mereka saran, yang tentu saja tidak akan saya lakukan, saya akan memperbaiki kilang yang paling jauh dari Ukraina terlebih dahulu. Lalu mari kita lanjut ke Wildberries. Baru kemarin, Ukraina menyerang lagi pusat logistik Wildberries di Ryazan. Ini adalah gudang terbesar keempat yang dimiliki Wildberries, dan sekarang pada dasarnya sudah tidak beroperasi. Tidak ada produk di dalamnya yang bisa diselamatkan, yang merupakan pukulan besar lagi bagi jaringan logistik perusahaan ini yang sebenarnya sangat diandalkan oleh Rusia. Maksud saya, militer Rusia benar-benar bergantung pada mereka. Sekarang, karena semua serangan ini, kita juga mulai melihat efek lanjutan yang mulai muncul dalam kehidupan sehari-hari di Rusia. Krisis bahan bakar Rusia sudah begitu parah, sehingga sekarang kita melihat tanda-tanda perusahaan penting Rusia, perusahaan milik negara yang penting, tidak memiliki akses ke bahan bakar. Contoh utamanya adalah perusahaan kereta api Rusia. Masalah ini jauh lebih besar dari yang terlihat. Seperti yang kalian tahu, Rusia adalah negara yang sangat luas, dan mereka sangat bergantung pada kereta api untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Kereta api tak hanya mengangkut penumpang, tapi juga barang. Karena krisis bahan bakar, saya yakin logistik militer pun akan bermasalah. Militer Rusia selalu mendapat prioritas pertama untuk bahan bakar, sehingga kecil kemungkinan mereka kekurangan di garis depan. Namun, mereka tetap menjadi prioritas utama. Rakyat akan menderita karena mereka tidak akan mendapatkan akses bahan bakar yang mereka inginkan, dan itu akan menimbulkan lebih banyak ketidakpuasan terhadap operasi militer khusus ini. Bahkan, kita sudah mulai melihat tanda-tanda ini. Orang-orang Rusia sekarang merekam diri mereka sendiri dan mengatakan bahwa mereka tidak peduli dengan operasi militer khusus ini. Yang mereka pedulikan hanyalah bisa hidup dengan tenang dan tidur dengan damai. Mereka ingin merasa aman dan kembali ke kehidupan sebelum perang. Silahkan dengarkan. Kepada pihak berwenang kota Rostov-na-Donu dan wilayahnya, bisakah Anda beritahu apakah sistem peringatan drone kami akan pernah berfungsi? Apakah Anda benar-benar mengira warga menunggu pesan di ponsel mereka? Jam 2 pagi, bertanya-tanya apakah pesan itu akan datang? Baiklah, zona operasi militer khusus kacau sekali. Tidak bisakah Anda pasang sistem peringatan? Warga sipil tidur tenang tapi terbangun oleh ledakan. Di mana peringatan darurat kita? Di mana mereka? Saya tinggal di distrik Myashnikovsky, wilayah Rostov. Dekat sini ada satuan militer.
Dan sistem peringatan berbunyi tiap hari sekitar pukul 7.40. Sistem ini berbunyi 3 kali. Menandakan sistem berfungsi. Namun saat melindungi warga sipil, sistem ini justru tidak berjalan untuk kami. Kami bahkan tidak punya tempat perlindungan bom yang layak. Dan yang ada pun terkunci. Mungkin sudah saatnya kita melakukan sesuatu tentang ini. Saya mohon agar Anda memperhatikan masalah ini. Banyak orang sudah menderita karena hal ini. Sekarang saya ingin membahas hal menarik yang terjadi, terutama soal serangan terhadap gudang Wildberry oleh Ukraina. Banyak orang Rusia yang terkena dampak dari serangan-serangan ini. Jadi orang Rusia yang menderita karena kerugian yang mereka alami atau karena mereka tidak bisa memesan sesuatu secara online. Nah, coba tebak, mereka menyalahkan Rusia. Mereka tidak menyalahkan Ukraina, meskipun Ukraina yang melakukan serangan-serangan itu. Mereka menyalahkan Rusia. Dan alasan untuk ini sebenarnya adalah sesuatu yang mungkin tidak pernah Anda pikirkan. Seorang blogger perang Rusia, Igor Dmitry, menganalisis situasi ini. Ia menyatakan bahwa kepemimpinan Rusia menciptakan masalah ini sendiri karena sepenuhnya mengecualikan rakyat dari pengambilan keputusan. Tetapi juga gambaran realistis tentang situasi saat ini. Kini mereka menanggung semua dampak negatif dan Ukraina sudah memahami hal ini. Alasan dia bilang semua orang menyalahkan kepemimpinan Rusia bukan Ukraina karena selama ini kepemimpinan Rusia menyembunyikan kabar buruk dari publik. Selain itu, mereka pada dasarnya telah berbohong kepada publik Rusia. Kadang publik tahu kebenarannya. Karena itu, setiap kali publik Rusia melihat sesuatu yang negatif, meski disebabkan Ukraina, mereka menyalahkan kepemimpinan karena tidak tahu siapa yang jujur dan tahu kepemimpinan berbohong. Mereka hanya menyalahkan kepemimpinan Rusia atas hal negatif itu. Saya yakin Putin senang. Operasi militer khusus 3 hari berjalan baik. Sekarang, saya ingin mengalihkan fokus ke beberapa klip memuaskan. Ada propagandis Rusia yang kehilangan akal di siaran TV karena semua yang terjadi pada Rusia. Sebelum saya tunjukkan klipnya, dan percayalah ini klip bagus, izinkan saya beri sedikit konteks. Jadi baru kemarin, untuk menghormati mendiang Senator Lindsey Graham, Senat Amerika memilih untuk melanjutkan RUU sanksi terhadap Rusia, usulan Lindsey Graham, dengan 86 senator mendukung dan hanya 12 yang menolak. Di Amerika Serikat, itu mungkin sudah paling dekat dengan kerjasama bipartisan. Jadi itu cukup bagus. Presiden Zelensky sebenarnya hadir di ruang sidang saat pemungutan suara berlangsung. Undang-undang ini kini memungkinkan Presiden Trump memberlakukan tarif hingga 100% pada pembeli utama minyak dan gas Rusia, serta mengenakan pembatasan baru pada armada bayangan Rusia. Ini sudah lama ditakuti Rusia. Setiap kali rancangan undang-undang ini hampir disahkan, mereka pura-pura bernegosiasi dengan Ukraina atau Amerika Serikat agar undang-undang itu tidak jadi disahkan. Sekarang akhirnya sudah disahkan dan lolos DPR serta Senat. Ini kabar baik bagi Ukraina, meski Rusia kurang senang. Silakan dengarkan. Perang Biden, yang dulu disebut begitu, kini jadi perang Trump. Anda bilang kita harus cermat melihat nuansa undang-undang yang diadopsi, proses pengesahan yang belum diadopsi, serta diskusi undang-undangnya. Anda benar. Senat AS telah menyetujui pembahasan rancangan undang-undang sanksi secara prosedural. Namun, kita perlu memahami apa bedanya bagi kita apakah ini prosedural atau bukan. Ini secara de facto lanjutan dari logika Trump, presiden yang saat itu menerapkan sanksi terberat pada Rusia. Artinya, ini sebenarnya undang-undang pemutusan hubungan diplomatik, dan kita harus keluar dari zona dolar sepenuhnya. Kita harus tegas, tidak lagi menggunakan dolar. Kita juga bukan satu-satunya yang akan bertindak demikian. Tombol merah itu ada di tangannya. Ya, mereka akan memberi tombol merah ini padanya, tapi dia akan berpikir 10 kali sebelum menekannya. Siapa pembeli minyak Rusia? Tiongkok sebenarnya. Nah, itu lagi-lagi di tempo kedua. Kini kita harus berdoa agar dia tak menekan atau bagaimana. Biar mereka saja yang berdoa agar kita tak menekan tombol merah. Supaya mereka tak masuk neraka nuklir. Mereka sudah benar-benar kehilangan akal. Mereka memutuskan bisa bersikap kurang ajar. Kita perlu membuat undang-undang untuk menyita sepenuhnya semua milik orang Amerika di sini. Semua perusahaan. Katakan saja ya, sebagai tanggapan atas ini, jika undang-undang itu disahkan, kita benar-benar memutuskan semua hubungan. Ekonomi, diplomatik, kirim duta besar mereka ke neraka. Tutup kedutaan, usir orang-orang mereka. Selesai. Ya, itu pendapat saya. Kita harus bertindak tegas. Dan apa alternatifnya? Tunggu hingga mereka belajar bernapas lewat selang tipis saat mencekik lehermu, dan kamu cuma terus bertahan dalam diam. Tidak apa-apa. Apa itu tidak apa-apa? Kini, frustrasi di TV Rusia tampak seperti respons terkoordinasi karena bukan hanya satu acara yang menyampaikan. Tampaknya, semua media pemerintah Rusia memperlihatkan frustrasi yang sama. Mereka mungkin benar-benar marah, atau mungkin ini memang disetujui Kremlin sendiri. Surat kabar Rusia juga menyampaikan hal sama, hanya dengan nada berbeda. Dengarkan saja. Sekali lagi,
Di surat kabar Rusia hari ini, yang terlihat sangat jelas adalah frustrasi Rusia, kekecewaan Rusia, bahwa pemerintahan Trump belum menekan Ukraina atau belum mampu menekan Ukraina untuk menerima syarat damai yang menguntungkan Rusia. Dan bahwa apa yang disebut sebagai semangat Anchorage dari KTT Trump-Putin di Alaska tahun lalu hampir sepenuhnya menguap. Perlu Anda ketahui, hanya pejabat Rusia, bukan Amerika, yang membicarakan tentang semangat Anchorage. Tapi tetap saja, dalam editorial hari ini, Novaya Gazeta bertanya, apakah ada alternatif selain Anchorage? Sekarang, yang tertera di sini adalah apa yang Moskwa cari dari Donald Trump. Logikanya adalah, dan masih tetap, bahwa perlu menemukan kekuatan yang akan memaksa Zelensky untuk menerima kekalahan, menerima kondisi di lapangan, meninggalkan klaim wilayah, dan menuangkannya dalam dokumen. Trump tampaknya adalah sosok seperti itu. Itulah semangat Anchorage. Sekarang, untuk Trump, mungkin tidak semuanya begitu jelas. Atau masalah Ukraina memang bukan prioritas. Kecil kemungkinan Moskow akan mempertimbangkan kembali pendekatannya. Dengan kata lain, Kremlin masih ingin seseorang menekan Kiev. Tapi siapa yang akan menjadi pihak yang memberi tekanan dan bujukan pengganti Trump dalam 2 tahun ke depan? Itu terlalu lama untuk menunggu dan terlalu sulit untuk memprediksi hasil pemilu Amerika. Eropa menolak untuk mempertimbangkan kekhawatiran Moskwa baik secara individu maupun kolektif, bahkan sebelum tahun 2022. Tapi yang lebih penting lagi, ada juga pengakuan bahwa Moskwa berada di bawah tekanan kuat dari sekutu terdekatnya. Kita mendengar apa yang dikatakan Lukashenko di Belarus dan Tokayev di Kazakhstan. Ini tidak terjadi setahun yang lalu. Ini berarti ada sesuatu yang telah berubah. Tugas otoritas Rusia adalah mencoba memahami apa yang sebenarnya telah berubah dan menemukan respon yang tepat. Sekarang ada detail menarik di akhir klip itu yang terhubung kembali dengan sesuatu yang kita bicarakan di video sebelumnya. Ingat ketika Putin duduk di sebelah Presiden Kazakhstan dan Presiden Kazakhstan, Tokayev secara terbuka mengatakan langsung kepada Putin bahwa, "Hey, Anda harus menghentikan perang ini." Anda bisa melihat bahwa Putin tidak mengharapkan hal ini dan dia sangat tidak nyaman. Mungkin dia bahkan marah. Anda tahu, dia tidak senang diceramahi oleh negara bekas Uni Soviet saat dia duduk di sebelah presiden. Sekarang banyak pakar Rusia berspekulasi bahwa ini bukan pesan dari Kazakhstan, melainkan pesan langsung dari Tiongkok. Teorinya adalah pesan ini dikoordinasikan atau bahkan mungkin diperintahkan oleh pemimpin Tiongkok, Xi Jinping. Dan Xi Jinping menyetujuinya dan kemudian Presiden Kazakhstan menyampaikannya atas namanya. Tentu saja ini masih spekulasi, kita tidak punya bukti. Tapi ini sejalan dengan apa yang dikatakan media Rusia sendiri sekarang. Mereka secara terbuka membahas adanya perubahan yang membuat sekutu-sekutu Rusia berbalik melawan Putin. Kini Putin harus mencari tahu apa yang berubah. Sekarang tebak apa? Saya punya contoh menarik dari garis depan yang akan dibahas mantan Navy SEAL Chuck Farr sebentar lagi. Tapi sebelumnya ada pesan penting sebelum kita ke liputan garis depan. Satu hal yang tidak pernah saya sukai dari YouTube adalah ketika para kreator berkata, "Tolong dukung channel ini." Tapi mereka sebenarnya tidak memberikan apapun sebagai balasan. Saya pernah melakukan ini, jadi saya tahu itu salah. Dan saya selalu merasa bahwa itu terbalik. Itulah alasan utama kami membuat Basics Insider. Menjadi anggota berarti Anda tak hanya mendukung channel, tapi juga mendapat manfaat. Setiap hari kami unggah video eksklusif yang tak tersedia di YouTube karena tidak bisa diposting di sana. Kami membahas cerita-cerita yang kami angkat dengan jauh lebih mendalam. Kami menghabiskan lebih banyak waktu pada detail-detail yang tidak muat di video-video ini. Dan tentu saja, detail-detail yang tidak disukai oleh algoritma. Selain itu, kami mengundang veteran seperti Chuck Farr untuk menganalisis rekaman garis depan, menjelaskan kejadian sebenarnya, serta membedakan fakta dan propaganda. Keuntungan utama di Basics Insider adalah kami tak perlu peduli dengan algoritma, karena tidak didukung iklan. Jadi tak perlu khawatir apakah algoritma akan mendorong konten kami. Kami bisa membahas cerita-cerita yang sebelumnya tidak akan kami bahas, karena kami tidak peduli dengan pengiklan. Selain itu, ada juga liputan lanjutan tanpa sensor untuk orang-orang yang ingin memahami konflik ini lebih dalam daripada sekedar judul berita. Dan tentu saja, saya tidak menyembunyikan fakta bahwa keanggotaan Anda juga membantu kami. Kenyataannya adalah algoritma YouTube terus berubah. Pendapatan iklan tidak stabil dan video bisa direkomendasikan lalu hilang besok. Karena itu, membangun komunitas anggota membantu kami tetap membuat liputan independen tanpa tergantung algoritma. Jika Anda ingin analisis lebih mendalam sambil mendukung kami, klik tombol gabung di bawah atau kunjungi basicsinsider.com. Jika kalian memakai aplikasi YouTube di iPhone atau Android, harganya lebih mahal karena ada biaya App Store. Jika ingin harga lebih murah, kunjungi channel kami lewat browser di ponsel Anda atau di komputer.
Kami akan sangat senang jika Anda bergabung dan terima kasih banyak atas dukungan Anda. Sekarang mari kita kembali ke video kita. Ini dari Early War lagi, reporter berita yang mencoba merekam tank Rusia. Saya ingat ini. Oke, tips keselamatan penting. Jika Anda pernah melihat itu, berarti Anda adalah targetnya, oke? Kamu melihat semuanya. Oke, saat kamu melihat lubangnya dan orang ini selamat karena rahmat Tuhan. Mereka meleset hanya sekitar 25 cm. Itu mengenai sudut gedung. Lalu dia melakukan sesuatu yang sangat bodoh. Saya akan berjalan ke jendela lagi. Tapi di sini dia sedikit lebih pintar. Kamu tahu, jangan pernah mendekati jendela. Selalu mundur, jangan pernah berdiri. Jangan lakukan di sini. Sekarang saya akan menjulurkan kepala keluar. Saya tidak tahu apakah orang ini masih jadi koresponden perang, tapi salah satu alasan saya di sini adalah karena saya tidak melakukan hal itu. Ya, saya rasa memang begitu. Jurnalis tewas di kedua belah pihak, tapi Rusia membunuh jauh lebih banyak. Benar, kami memang jadi target. Kami berkeliling dengan kendaraan yang tidak akan saya jelaskan detailnya, tapi kendaraan itu tidak menarik perhatian sama sekali. Kami juga membawa perlengkapan perang elektronik seperti alat pengacau drone. Namun, kami memilih tidak memakainya karena kendaraan penuh antena bisa membuat orang mengira kami orang penting. Ya, benar. Jadi kami terlihat seperti, Anda tahu, kami terlihat seperti keluarga Beverly Hillbillies, dan itu berhasil. Yang mengejutkan, Zelensky benar-benar sudah beberapa kali pergi ke garis depan. Benar, dia benar-benar melakukannya. Dia pernah di Bakhmut dan Kupiansk. Saya tidak akan membiarkan presiden ke sana. Dia benar-benar berani. Dan kamu tahu, menurutmu Putin pernah menginjakkan kaki di Ukraina? Mereka bilang dia pernah, tapi ya begitu. Benar-benar omong kosong. Oke, selanjutnya. Aku tahu, sudah lama kita belum bikin video reaksi. Semua sudah lihat, tapi aku ingin reaksimu. Ya, jadi yang kamu lihat di sana adalah jejak uap dari sebuah misil. Oke, ada 2 misil yang lewat di sini. Aku suka banget ini. Program luar angkasa Rusia, Houston, Moskow, kita sudah lepas landas. Oke, jadi jejak uap pertama yang kamu lihat. Itu rudal permukaan ke udara. Ini hanya tebakan. Saya pikir itu mungkin adalah misil berpemandu radar. Oke, itu drone yang tidak terkena. Tapi salah satu masalah yang terjadi adalah setiap sistem anti pesawat di Moskow saat ini menyalakan radar penargetannya. Jadi rudal pertama itu kemungkinan besar diluncurkan dengan kuncian radar, tapi saya tidak bisa jamin itu benar-benar rudal berpemandu radar. Tapi rudal itu kehilangan kendali, benar. Rudal itu tidak mengunci ke target di sebelahnya. Tapi begini yang terjadi dengan rudal kedua itu. Itu jelas manpads, yaitu sistem pertahanan udara portabel yang dapat dibawa personel. Tidak semuanya di dunia seperti itu, tapi 90% diantaranya menggunakan panduan inframerah. Orang itu mencoba mengunci target, mungkin pada drone yang sama, yang saya rasa kemungkinan di luar jangkauan efektif sistem itu. Tapi ketika dia menembakkannya, itu terbang ke atas. Sistemnya harus memprioritaskan sumber panas mana yang terlihat. Lalu, ia bergerak ke kiri. Itu panas. Dan ternyata itu adalah kilang minyak yang sedang terbakar. Jadi rudal itu benar-benar mengenai bahan bakar itu. Area penyimpanan minyak bumi. Dan itulah yang membuat targetnya meledak. Jadi itu memang tujuan yang sudah diketahui oleh Rusia. Ya, gila. Besar sekali juga. Itu akan tercatat dalam sejarah. Ya, itu jadi meme. Tepat sekali. Serangan yang sama, hanya cakupannya lebih luas. Oke, ini berada dalam jarak 15 km dari lapangan merah. Ini berada di sudut tenggara Moskow. Oke, mari kita bicara tentang prioritas pertahanan udara Rusia. 20 juta orang di Moskow. Ada 64 kompleks rudal permukaan ke udara di wilayah Moskow Raya. 28 kompleks pertahanan rudal melindungi Bryansk, yang merupakan daca utara Putin dan rumah pemandian Crimea miliknya. Jadi sepertiga dari pertahanan udara yang melindungi Moskow telah dialihkan dan dikirim untuk melindungi istana-istananya. Itu yang bisa kamu lakukan saat memimpin kediktatoran. Dan lihatlah hasilnya di sini. Itu adalah Moskwa. Aku mencoba mencari tahu apa yang terjadi di sini. Sepertinya mereka terkena ranjau dan salah satu kendaraan rusak. Jadi kamu tepat berada di jalur asap itu.